Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ada serangan balik. Muncul berita baru dari portal berita yang sama dengan yang memberitakan soal Arfa dan Binar. Jadi Disa yakin di balik berita ini adalah pihak Tante Praya. Berita itu berisi tentang papinya dan Mama Kamala. Bagaimana pernikahan mereka terjadi. Berita itu menyebutkan jika Mama Kamala adalah orang ketiga dan lain sebagainya. Tante Praya sungguh licik menggunakan hal ini sebagai serangan balik. Padahal wanita itulah di balik semua alasan pernikahan papinya dan Mama Kamala. Di masa lalu, memang muncul berita soal pernikahan papinya dan Mama Kamala. Namun pada saat itu perkembangan media belum sepesat sekarang. Jadi tidak banyak yang tahu skandal yang terjadi pada papinya. Sekarang Tante Praya mengangkat skandal itu lagi. Tidak hanya itu, nama Pragya juga sudah mulai disebut di media berita menggunakan inisial. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat. Disa berusaha fokus untuk menangani berita yang membawa-bawa nama sang adik. Ia tidak mau Mita disangkut pautkan. Sudah ada satu berita yang menyeret Mita dengan sebutan tidak pantas. Disa tidak akan tinggal diam untuk hal itu. Paramita tidak tahu apapun. Dia memang anak yang dikandung di luar pernikahan, namun itu bukan kesalahannya. Orang tuanya memang melakukan kesalahan, tapi tidak serta-merta itu juga menjadi salah anak. Anak dilahirkan tanpa tahu apapun dan tidak bisa memilih siapa orang tua mereka. Saham Asara juga mengalami penurunan. Disa yakin Asara Tower sekarang sedang sibuk. Disa mempertimbangkan untuk menemui papinya untuk membicarakan hal ini. Saat tiba di Asara Tower, Disa tidak bisa bertemu papinya. Papia sibuk dengan agenda rapat sana-sini untuk mengatasi masalah yang muncul. Mbak Disa tenang saja. Pak Praba bisa mengatasinya. Asara tidak akan goyah. Hanya Pak Brata asisten kepercayaan papinya yang bisa Disa temui. Pria itu mengatakan pada Disa untuk tidak perlu khawatir. Semua bisa teratasi. Saat ini juga Asara sudah menggunakan jasa firma hukum lain yang akan mewakili mereka. Sejak awal Disa memang yakin jika Asara tidak akan tergoyahkan dengan semua rencana yang dijalankannya. Dari awal Disa memahami jika rencana pembalasannya pasti sedikit banyak akan berdampak pada Asara. Namun Disa yakin, papinya itu bisa mengatasinya. Disa anggap ini adalah bentuk pertanggungjawaban papinya yang sudah menyembunyikan kebenaran perihal kematian sang mami. Mengurusi guncangan seperti ini jelas bukan apa-apa bagi papinya. Mbak Disa bisa kembali ke kantor. Saya yakin Mbak Disa juga banyak pekerjaan. Tenang saja, semua pasti terselesaikan. Semua artikel berita sudah ditakedon. Sementara ini udah nggak ada pergerakan lagi dari Nyonya Praya. Untuk kasus Pragya juga terus menjalani penyidikan. Statusnya sudah menjadi tersangka. Kairaf menjelaskan situasi. Disa dan Arfa mendengarkan dengan seksama. Seperti yang mereka harapkan, Asara bisa mengatasi berita miring dengan cepat. Asara juga membuat pernyataan tegas terkait masalah Pragya bahwa Asara akan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pihak yang berwajib. Tidak akan ikut campur. Benar-benar tidak ikut campur. Asara sepenuhnya lepas tangan terhadap Pragya. Disa yakin saat ini Tante Adisti sangat kelimpungan. Terakhir kali, Disa menyuruh Kairaf untuk mengirimkan pesan secara anonim kepada Om Prabu yang berisi bukti kesetiaan Tante Adisti. Disa belum tahu bagaimana respon sang paman. Ia harap Om Prabu bisa lepas dari wanita itu. Untuk Tante Praya, sejauh ini suaminya masih menjalani pemeriksaan. Disa tidak ambil tindakan lanjut terkait Pratama. Disa masih tidak ingin untuk melibatkan sepupu termudanya itu. Ia berharap tidak harus menggunakan Pratama. Pembicaraan dengan Tante Praya terakhir kali memang tidak berakhir dengan baik.
Wanita itu masih saja menyebutkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar terkait maminya. Disa mencoba merenungi alasan tantenya itu. Sedikit banyak ia mencoba memahami alasan tantenya yang baginya terdengar sepele. Kalau didengar dari perkataannya kemarin, Tante Praya sepertinya hanya mendambakan cinta. Sayangnya yang didambakan itu tidak tercapai. Ia mencari kambing hitam yang bisa disalahkan untuk hal itu. Dan yang sasaran paling empuk adalah mamimu. Kairaf sudah pulang. Kini hanya ada Arfa dan Disa duduk bersebelahan di sofa ruang tengah. Membiarkan TV menyala sementara mereka mengobrol. Disa tidak memahami mengapa tantenya bisa segila itu perkara cintanya yang tidak bersambut. Toh pada akhirnya mereka punya keluarga masing-masing. Om Dana juga sudah punya keluarga sendiri. Setiap orang memang mempunyai pemaknaan sendiri soal cinta. Urusan hati memang kerap tidak rasional. Mungkin pada saat itu, Tante Praya tidak hanya merasa cintanya tidak terbalas, tapi juga merasa kehilangan perhatian dari kakak tersayangnya yang sudah menikah. Dari mana kamu tahu kalau papi kakak tersayang Tante Praya? Hanya menebak. Disa tidak pernah memperhatikan hubungan papi dan saudara-saudaranya. Yang ia kenal papinya itu adalah orang yang kaku. Well, walaupun saat masa kecilnya tepatnya saat maminya masih hidup, papinya itu adalah sosok family man. Namun sosok itu menghilang begitu saja setelah maminya tiada. Disa tidak punya bayangan soal papinya yang menjadi sosok kakak penyayang. Sepertinya memang papinya pernah menjadi sosok seperti itu. Melihat Tante Praya kalau ada apa-apa selalu lari kepada papinya. Langkah selanjutnya untuk Tante Praya bagaimana? Pandangan Disa menerawang jauh. Tante Praya memang sudah berbuat banyak salah kepada maminya. Menjadikan maminya sebagai samsak atas ketidaksempurnaan hidup wanita itu. Mungkin semuanya tidak akan sejauh ini jika dari awal mereka bisa saling terbuka. Tapi mau terbuka bagaimana, sejak hari pertama tantenya itu memang sudah menjadikan maminya musuh. Disa bingung sekarang. Memahami alasan Tante Praya tidak semudah itu. Disa kurang memahami perihal perasaan walaupun ia adalah seorang perempuan yang dikatakan sebagai makhluk perasa. Dibandingkan dirinya, Arfa lebih bisa memahami perasaan seseorang. Lucu memang, dirinya yang perempuan ini kurang peka terhadap apa yang dinamakan perasaan, justru Arfa yang notabene laki-laki yang bisa paham mengenai hal-hal seperti ini. Aku mengharapkan maaf. Meskipun Mami sudah nggak ada di dunia ini, aku rasa Mami pantas untuk mendapatkan kata maaf dari Tante Praya. Jika Tante Praya tidak bisa merenungi kesalahannya, baru Disa akan mempertimbangkan jalan lain untuk membuat perempuan itu sadar atas kesalahannya. Nyatanya Tante Praya tidak kunjung menyadari kesalahannya. Padahal adik papinya itu seharusnya sudah terpojok. Suaminya masih berada dalam pemeriksaan. Disa mengeluarkan kartu AS lainnya yang bisa digunakan. Ia menyebarkan terkait Pratisa yang membuat skenario bohong soal masalah sengketa gudang Asara. Sejak awal masalah itu tidak ada, hanya diada-adakan agar Pratisa bisa naik panggung. Para pegawai yang sebelumnya menaruh rasa hormat kepada Pratisa dan menganggap Pratisa adalah orang yang kompeten di perusahaan jadi berbalik arah. Mereka mulai berbisik-bisik di belakang punggung Pratisa. Seharusnya serangan ini cukup. Pratisa sudah tidak punya muka lagi berhadapan dengan orang-orang kantor. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Hanya ada sedikit gangguan, tapi semuanya berjalan dengan baik. Ujar Gaya kepada Disa yang duduk di kursi kebesarannya. Mereka membicarakan perihal rencana pembalasan Disa. Ya. Ternyata tidak serumit yang kita prediksikan. Gaya ikut lega dengan berjalannya rencana dengan lancar. Akhirnya sahabatnya itu bisa membalas orang-orang yang sudah berlaku tidak baik kepadanya. Gaya sendiri tahu bagaimana susah senangnya kehidupan Disa. Sahabatnya itu mungkin lahir di keluarga yang tercukupi secara materi, tapi menyandang nama Baswara tidak semudah itu. Ada banyak lawan termasuk dari kalangan keluarga sendiri.
Gaya tidak membayangkan jika dirinya lah yang berada di posisi Disa. Ibu yang ternyata meninggal karena kecelakaan yang sudah direncanakan, dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna, belum lagi keluarga yang seperti Dajjal itu. Gaya salut kepada Disa yang tidak menggunakan kekerasan kepada para tantenya itu yang selalu menyudutkannya. Kalau Gaya pasti sudah menjambak-jambak rambut Tante Adisti dan Tante Praya begitu mulut wanita-wanita itu berkata yang tidak-tidak. Sekarang hama-hama itu pasti sudah tidak bisa berkutik lagi. Aku harap kamu bisa menjalani kehidupan dengan tenang, Dis. Siang ini Disa menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan adiknya Paramita. Ia meminta adiknya itu untuk bertemu di salah satu kedai kopi yang ada di dekat kampus sang adik. Kakak minta maaf untuk berita kemarin. Mita tersenyum menanggapi pernyataan kakaknya itu. Ia bisa melihat raut sendu di wajah kakaknya. Mita paham pembicaraan mereka ini mengarah kemana. Tentu saja pada berita yang sempat muncul tempo hari. Tentang pernikahan kedua orang tuanya dan juga namanya yang juga disebut. Anak yang dikandung di luar nikah. Ada artikel yang berisi hal itu dan menyertakan namanya. Bahkan ada yang menyebut-nyebutnya sebagai anak haram. Itu memang terdengar menyakitkan. Namun Mita tidak tersinggung. Sejak awal ia sudah tahu siapa dirinya. Sejak berusia 15 tahun Mita sudah paham mengenai pernikahan kedua orang tuanya. Awalnya ia bertanya-tanya mengapa pernikahan mama dan papanya hanya berjarak beberapa bulan saja dari kelahirannya tidak sampai 9 bulan. Ia mempertanyakan hal itu kepada mamanya dan menemukan fakta yang begitu mengejutkan. Kenyataan bahwa ia lahir dari sebuah kesalahan. Kehadirannya di dunia ini bukan sebuah sukacita yang diinginkan. Mita sudah sejak lama berdamai dengan kenyataan itu. Dibandingkan dirinya, rasa sakit yang dirasakan oleh kakaknya pasti lebih berat. Sedikit banyak ia tahu apa yang menimpa sang kakak. Maka dari itu Mita merasa tidak berhak untuk merasa tersakiti. Mita pun tidak masalah dengan segala rencana yang dijalankan oleh sang kakak walaupun rencana-rencana itu jadi menyeret-nyeret dirinya. Mita sendiri paham alasan dibalik kakaknya itu menyerang beberapa orang di keluarga mereka. Mita harap semua yang dilakukan kakaknya itu berhasil. Kakaknya pantas untuk melakukan pembalasan itu. Tidak perlu dipikirkan, Kak. Mita nggak apa-apa. Karena Mita pun juga merasa bersalah. Ia merasa menjadi sosok perebut. Ia sudah merebut sosok ayah dari kakaknya itu. Selama ini mamanya juga masih tenggelam dalam rasa bersalah karena sudah menjadi duri di rumah tangga papinya bersama mendiang Mami Mustika. Mita pun juga demikian. Jadi ia merasa sakitnya tidak akan seberapa jika dibandingkan dengan sakit yang dirasakan oleh sang kakak. Mita nggak berhak untuk merasa terluka. Mita justru mau minta maaf karena sudah hadir di tengah-tengah papa dan kakak. Maaf Mita pasti udah merebut sosok papa dari kakak. Mita, jangan bicara begitu. Kamu nggak merebut papi dari kakak. Jangan pernah bicara seperti itu lagi. Dulu sekali Disa memang pernah berpikiran demikian. Saat Disa belum beranjak dewasa. Tapi semakin Disa tumbuh, ia tahu jika Mita tidak patut disalahkan. Anak itu tidak tahu apa-apa atas apa saja yang terjadi pada keluarganya. Oke, Mita nggak akan bilang begitu lagi. Omong-omong kakak harus datang ke rumah. Mama terus gelisah mikirin kakak. Papa juga begitu. Kalian masih bersitegang ya. Disa memang belum bertemu lagi dengan papi dan mama Kamala. Disa juga merasa bersalah karena mengabaikan mama Kamala begitu saja. Waktu itu memang kondisi hati Disa sedang berantakan. Nanti kakak pasti bakal main ke rumah kok. Mita tunggu kalau gitu. Keduanya saling melempar senyum hangat. Disa bersyukur Mita tidak terpengaruh atas berita yang sempat beredar terakhir kali. Walaupun begitu Disa akan tetap memantau Mita. Ia tidak mau kecolongan. Bisa saja adiknya itu tampil baik-baik saja di luar, tapi di dalam beda lagi. Disa harus memastikan jika tidak ada omongan buruk sedikit pun terkait adiknya. Hari ini jadi ketemu Mita.
Disa sudah hampir terlelap ketika Arfa bertanya. Mereka baru saja selesai dengan aktivitas ranjang mereka. Tubuh keduanya masih sama-sama telanjang dan Disa meringkuk dengan hangat di dalam pelukan sang suami. Ya, kami menghabiskan waktu bersama. Aku tidak kembali ke kantor tadi siang. Tadi siang memang niatnya hanya menemui Mita sebentar di jam makan siang. Ternyata rencananya melebar kemana-mana. Setelah percakapan di kedai kopi dekat kampus adiknya, Disa dan Mita malah melipir ke salah satu mall. Tidak hanya membeli beberapa potong pakaian dan tas, Disa dan Mita juga mampir ke salah satu toko perhiasan dan membeli sebuah gelang dengan model yang sama. Gelang itu seperti simbol ikatan bagi mereka. Disa masih memakainya sekarang. Jadi dari sanalah asal gelang yang kamu pakai ini. Arfa mengangkat pergelangan tangan sang istri. Melihat sebuah gelang berwarna silver sedikit kemerah mudahan. Pria itu membawa pergelangan tangan Disa untuk dikecup. Lebih tepatnya tidak hanya mengecup, ciumannya merembet ke sepanjang lengan si perempuan. Kita sudah sepakat untuk berhenti bukan? Tanya Disa saat merasakan adanya indikasi kegiatan panas mereka akan berulang. Padahal sebelumnya Arfa sudah bilang pelepasan sebelumnya menjadi yang terakhir untuk malam ini. Arfa terkekeh. Ia menyudahi aksinya menciumi tangan sang istri. Sepertinya tenaga Disa sudah banyak terkuras. Tidak menutup fakta juga jika sebenarnya Arfa juga merasa demikian. Hanya saja ada yang perlu ia sampaikan kepada istrinya itu. Aku mau bilang sesuatu. Disa menjauhkan wajahnya dari dada sang suami. Kepalanya terangkat agar bisa beradu pandang dengan pria itu. Tatapan menenangkan selalu ia temukan begitu melihat obsidian milik suaminya. Selama ini papi membantu rencana kita. Mertuanya mengatakan jika sebaiknya Arfa tutup mulut dulu sampai semuanya beres. Tapi Arfa memiliki pemikiran lain. Ada baiknya jika istrinya itu tahu jika ayahnya juga berperan penting dalam rencana yang mereka jalankan. Tanpa ayah mertuanya, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Koneksi dari pihak kepolisian itu dari papi. Papi yang memudahkan penangkapan Prakya. Kamu tahu sendiri seharusnya itu tidak mudah karena ada anggota aparat yang tergabung dalam bisnis itu. Namun berkat relasi papi rencana kita berjalan sempurna. Disa diam mendengarkan penjelasan suaminya. Suaminya menyebutkan bantuan lain yang diberikan papinya. Seperti bukti-bukti suap Om Gadi yang seharusnya tidak mudah untuk didapatkan. Tidak mudah juga untuk membuat semuanya terungkap. Papinya menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh semua hal itu. Sejujurnya sejak awal ia sudah heran Arfa memiliki koneksi yang sangat mengesankan. Kalau sejak awal punya koneksi-koneksi orang-orang berkedudukan tinggi, jelas lelaki itu tidak akan kesulitan mengatasi perusahaannya yang sempat ada di titik terendah. Ternyata memang orang-orang yang bersedia di pihaknya itu karena ada campur tangan sang papi. Jadi selama ini kamu berhubungan dengan papi? Iya. Maaf aku tidak memberitahumu. Aku juga memberitahu garis besar rencana kita kepada papi. Papi minta agar aku tetap merahasiakannya darimu sampai beliau yang mengatakannya sendiri, tapi menurutku kamu perlu tahu secepatnya. Disa menghela napas. Ia tidak bisa marah dengan apa yang dilakukan oleh Arfa ini. Ia tidak memungkiri jika bantuan yang diberikan sang papi sangat besar dampaknya untuk kelancaran semua rencananya. Aku rasa kalian berdua perlu berbicara. Kamu belum bertemu papi untuk membicarakan semuanya kan? Disa termenung. Selama beberapa waktu ini Disa memang masih mengeraskan hatinya terkait sang papi. Ia masih kecewa kepada papinya itu. Ia masih sakit hati atas perbuatan papinya yang memilih diam atas kematian sang mami. Seharusnya papinya itu bisa sedikit saja melawan kakeknya yang ingin semuanya tetap tertutup rapat. Jika saja papinya bisa sedikit saja memperjuangkan sang mami, mungkin Tante Adisti sudah membusuk di penjara. Sayangnya hal itu hanya akan sekedar menjadi angan. Semuanya sudah berlalu.
Papinya sepertinya tengah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan melakukan berbagai cara untuk memuluskan segala rencana Disa. Kemudian Disa teringat hari di mana ia melihat papinya berdiri termenung menghadap foto keluarga mereka di kamar yang dulu ditempati papi dan maminya. Ia melihat sendiri bagaimana papinya berdiri begitu lama memandangi foto lama keluarga mereka. Mengingat hal itu kembali, membuat hati Disa terenyuh. Mungkin ia sudah terlalu berburuk sangka kepada papinya. Siapa yang tahu jika papinya juga menyesali semuanya. Dan hanya bisa meratapi rasa bersalahnya yang terus mengikutinya di sepanjang hidupnya. Ya, kami berdua memang perlu bertemu, duduk, dan membicarakan semuanya. Disa dan papinya memang perlu bertatap muka. Mereka berdua perlu meluruskan segala hal yang membuat mereka terbelenggu dalam kesalahpahaman. Disa harus menjelaskan penjelasan papinya. Ia harus mendengar apa yang dirasakan papinya selama ini. Arfa tersenyum mendengar jawaban dari sang istri. Tampaknya usahanya untuk membuat hubungan ayah dan anak yang sempat menegang itu akan segera membuahkan hasil. Istrinya dan ayah mertuanya itu setipe. Suka gengsi, jadi perlu perantara seperti dirinya untuk melenturkan hubungan mereka. Semuanya berjalan begitu saja. Sudah 3 minggu lebih sejak Disa menjatuhkan bom-bom yang disiapkannya. Disa merasa ada banyak tangan-tangan yang membantunya, tahu-tahu sekarang status Prakya sudah naik menjadi terdakwa. Om Prabu juga melayangkan gugatan cerai kepada Tante Adisti. Omong-omong wanita itu sudah duduk di hadapannya sekarang. Lagi-lagi wanita ini menemuinya di kantor. Disa berbaik hati menyediakan secangkir teh hangat untuk wanita itu yang terlihat berantakan. Yang ia dengar, Tante Adisti kembali kepada keluarganya walau keluarganya sepertinya juga terpaksa menampung kembali wanita ini. Kamu puas berhasil menghancurkan kehidupan saya. Setidaknya kematian mami saya terbalaskan. Walaupun saya tidak bisa menyeret Anda juga ke dalam jeruji besi. Itu tidak akan terjadi. Disa memang tidak bisa menyeret Tante Adisti ke penjara atas apa yang dilakukannya karena kurangnya bukti dan sudah terjadi selama 20 tahun lebih. Kasus kematian maminya sudah tidak bisa dinaikkan. Namun melihat kehancuran wanita itu sudah sedikit memberikan kelegaan bagi Disa. Tindakan Tante merasa yang sudah Tante perbuat itu sia-sia. Disa menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya memandang remeh pada wanita yang ada di hadapannya. Tante sudah menjadi pembunuh tapi tidak berhasil mendapatkan apapun. Prakya tidak berhasil dipertimbangkan menjadi penerus Asara. Tante pun juga didepak dari Baswara. Seharusnya memang sejak awal saya melenyapkanmu. Disa terkekeh mendengar desisan wanita di hadapannya ini. Disa lupa jika sejak awal targetnya adalah dirinya. Sayangnya perempuan itu tidak berhasil melenyapkan Disa yang merupakan ancaman bagi Prakya. Kecelakaan yang dirancang terakhir kali juga tidak berhasil membuat Disa kehilangan nyawa. Percuma saja mengharapkan perempuan bernama Adisti ini untuk setidaknya merasa bersalah secuil saja. Nikmati apa yang sudah Tante tabur. Tante bisa menuai hasilnya sekarang. Maaf yang diharapkan dari Tante Praya tidak kunjung tiba. Disa sudah cukup puas melihat apa yang terjadi pada wanita itu. Om Gadi sudah dipastikan melakukan suap, kasusnya akan diproses di meja hijau. Saat ini Pratisa sudah tidak bekerja untuk Asara lagi. Sepupunya itu bergabung dengan firma hukum milik ayahnya sendiri. Mencoba memperbaiki firma hukum tersebut yang mulai kehilangan reputasinya. Disa sudah tidak mengambil langkah lagi. Ia rasa semua itu sudah cukup. Jika tantenya tidak kunjung menyadari kesalahannya yang sudah. Disa sudah cukup membuat pembalasan. Kini semuanya terasa ringan. Beban yang sempat memberatkan hatinya sudah terangkat. Disa sudah membalas orang-orang yang berlaku tidak adil kepadanya dan juga sang mami. Sementara itu, Disa belum bertemu dengan papinya untuk mengobrolkan segalanya. Papinya sedang ada perjalanan bisnis ke beberapa negara tetangga untuk mengecek kondisi ekspansi bisnis di sana.
Perjalanan bisnis itu memakan waktu. Asara memang sudah melebarkan sayap ke beberapa negara. Papinya juga membawa serta Mama Kamala. Disa pun juga belum punya kesempatan untuk berbicara dengan ibu tirinya itu. Hanya itu saja yang mengganjal. Selebihnya tidak ada. Rencana besar Disa sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Ia sudah berhasil membuat hidup orang-orang yang ikut andil dalam kesengsaraan hidup maminya. Hari-hari Disa dipenuhi dengan pekerjaannya sendiri. Kembali fokus pada Dira Farm. Ia harus membawa Dira Farm ke puncak tertingginya sebelum pada akhirnya ia harus kembali pada Asara sepenuhnya. Selama 1 tahun ini Dira Farm mengalami kenaikan profit yang cukup signifikan. Ini dibarengi oleh masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya perawatan kulit dan wajah. Selain itu kami berencana meluncurkan brand baru. Tagar pasar dari brand ini adalah kalangan remaja. Disa menjelaskan kepada orang-orang yang tergabung dalam rapat hari ini. Siang ini Disa menghadiri rapat di Asara Tower. Dira Farm masih menjadi anak perusahaan Asara, jadi tentu saja Disa harus melaporkan perkembangan Dira Farm kepada Asara. Meeting hari ini juga dihadiri oleh para direktur lain yang memimpin anak perusahaan Asara lainnya. Disa keluar dari ruang rapat dengan helaan napas lega. Meskipun masih terbilang baru mengurus Dira Farm, Disa sudah memberikan performa terbaiknya. Abis ini langsung balik ke kantor atau mau makan siang dulu? Makan siang dulu kali ya. Tiba-tiba jadi kangen sama makanan di kantin sini. Gaya menyetujui saran dari Disa. Kedua perempuan itu melangkah menuju kantin perusahaan. Keduanya mengobrol ringan. Entah membahas suasana Asara Tower yang sudah lama tidak mereka kunjungi, membicarakan orang-orang yang mereka kenal tentu ini tidak akan terlewat. Gaya itu nomor 1 kalau perkara julid. Disa tertawa mendengar celetukan Gaya tentang salah satu staf IT yang penampilannya suka nyeleneh, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang unik, membuat orang itu jadi punya ciri khas sendiri. Saat mereka asyik dalam pembicaraan mereka di sepanjang perjalanan menuju kantin, mereka menemui seseorang. Disa memelankan langkahnya saat beberapa meter darinya ada Pratisa yang berdiri diam seperti sedang menunggunya. Disa tidak ingat tepatnya kapan terakhir dirinya bertemu dengan saudara sepupunya itu. Pratisa sudah tidak bekerja di Asara Tower. Anak tante Praya itu memilih bergabung dengan firma hukum milik keluarga ayahnya setelah kelicikannya terbongkar. Mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikannya di sini. Disa. Sejatinya Disa terkejut mendapati Pratisa yang terlihat kalem. Perempuan itu tidak terlihat membara karena itu yang selalu dibayangkan Disa jika bertemu dengan sepupunya. Ia selalu merasakan aura permusuhan saat bertatap muka dengan Pratisa, namun kali ini Disa tidak menemukan aura itu. Di hadapannya, Pratisa terlihat ingin mengajaknya bicara, tapi masih ragu-ragu. Pada akhirnya bukannya makan siang di kantin seperti yang dibayangkannya. Disa meninggalkan Gaya dan berakhir di sebuah kafe yang ada di dekat Asara Tower dengan Pratisa yang kini duduk di hadapannya. Sudah 5 menit lebih mereka duduk dan tidak ada pembicaraan apapun. Membuat Disa mengerutkan alisnya dalam karena yang mengajaknya ke sini adalah Pratisa. Kalau kamu nggak mau bicara apa-apa, lebih baik aku pergi. Aku masih ada kerjaan. Seumur-umur Disa tidak pernah melihat Pratisa gelisah. Tapi kini di hadapannya, Pratisa menunjukkan gelagat seperti itu. Jari-jarinya memilin ujung bajunya. Sementara pandangannya terus menunduk, tanpa mau bersitatap dengan Disa. Helaan napas keluar dari bibir Disa. Ia tidak tahu apa yang mau dibicarakan oleh sepupunya ini. Ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. 1 jam lagi ia harus sampai di kantor. Ada rapat lagi yang harus dihadirinya. Aku tidak pernah tahu apa yang telah dilakukan Mami. Selama ini aku mengira Mami membencimu karena tidak suka kamu yang akan meneruskan kepemimpinan di Asara. Tapi ternyata lebih dari itu. Akhirnya Pratisa mau membuka suara.
Disa memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan segala hal yang mau disampaikan oleh sepupunya itu. Aku tahu apa yang melandasi pernikahan kedua Om Praba, tapi tidak tahu jika ternyata Mamilah yang penyebab semuanya. Aku baru tahu hal itu belakangan ini. Kali ini Pratisa mengangkat kepalanya dan mau beradu pandang dengan Disa. Aku jadi ikut membencimu. Aku jadi mengincar posisi kepemimpinan Asara. Aku kira dengan hal itu Mami akan puas. Tapi memang tidak sesederhana itu kan. Mungkin benar jika Pratisa menganggap ibunya membenci Disa karena Disa yang digadang-gadang akan meneruskan kepemimpinan Asara. Prastiha mungkin mengira jika ibunya ingin dialah yang menempati posisi itu. Perempuan itu mungkin juga iri kepada Disa. Oleh karena itu dia mencoba berbagai hal agar terlihat bisa dipertimbangkan untuk menduduki kursi yang nantinya akan diduduki oleh Disa. Tapi kebencian Tante Praya kepada Disa dan Maminya tidak hanya sekedar itu. Aku tidak membenarkan perbuatanku yang sudah merugikanmu. Aku juga tidak membenarkan perbuatan Mami. Aku tahu kamu mungkin tidak akan menerimanya, tapi aku ingin meminta maaf padamu. Aku meminta maaf ada segala perbuatanku yang sudah merugikanmu. Sesuatu mengejutkan dari Pratisa. Disa tidak menduga hal ini akan terjadi. Sebuah permintaan maaf terucap dari bibir putri Tante Praya itu. Pratisa sendiri 11-12 dengan ibunya. Meminta maaf bukan gayanya. Aku paham jika kamu tidak mau memaafkanku. Tidak apa-apa. Aku merasa meminta maaf padamu adalah sesuatu yang harus kulakukan. Disa bisa melihat gurat kelegaan di wajah Pratisa setelah perempuan itu berhasil menyampaikan permohonan maafnya. Tidak ada keinginan atau pemaksaan agar dirinya dimaafkan. Disa mencoba memahami bahwa saat ini permintaan maaf dari Pratisa diucapkan agar perempuan itu bisa sedikit terbebas dari beban rasa bersalah. Entah apa yang sudah dilalui oleh sepupunya ini hingga menyadari kesalahannya. Mungkin ombak yang menimpa orang tua dan dirinya membuatnya sadar. Bagaimana Tante Praya sekarang? Pratisa sedikit terkejut dengan pertanyaan yang terlontar dari Disa. Perempuan itu tidak menunggu lama untuk menjawab. Mami sedang rutin memantau Pratama yang saat ini rutin berkonsultasi pada psikolog. Anggukan mengerti diberikan Disa. Sejak terkuaknya suap yang dilakukan oleh suaminya, Tante Praya mundur dari yayasan. Disa bersyukur jika Pratama mendapatkan penanganan. Sepupunya itu memang perlu mendapatkan konsultasi, agar perilaku merundungnya bisa diatasi. Terima kasih sudah mau meluangkan waktumu. Aku tidak berharap kita bisa berbaikan karena sejak dulu frasa baik di antara kita tidak pernah benar-benar ada. Namun jika boleh mengatakan, aku ingin menjalin hubungan persaudaraan yang baik denganmu. Pratisa bangkit tanpa menunggu respon dari Disa. Perempuan itu memberikan seulas senyum tipis sebelum membalikkan badan dan pergi meja yang mereka tempati. Disa bertopang dagu memperhatikan langkah sepupunya yang kian jauh. Percakapannya dengan Pratisa ini sangat tidak terduga. Disa melihat begitu banyak perubahan terjadi pada sepupunya. Siapa yang tahu, jika sepupunya yang sempat mengomporinya malam itu soal pernikahannya dengan Arfa, hari ini justru menunduk di hadapannya dan mengucapkan sebuah kata maaf. Manusia memang akan menyadari kesalahannya jika sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, ya. Disa membawa buket bunga yang tadi sempat dibelinya. Kakinya melangkah menuju area pemakaman. Disa datang sendiri. Arfa ada agenda mendadak yang berkaitan dengan Fresh VG. Disa menangkap sebuah siluet sedang berdiri di depan makam maminya. Semakin dekat langkahnya, Disa mengenali milik siapa siluet itu. Sosok itu adalah papinya yang sedang berdiri di hadapan makam. Disa tidak menduga jika akan bertemu papinya di sini. Kata Mita, orang tua mereka akan kembali lusa. Tapi ternyata papinya sudah ada di Indonesia, entah kapan tepatnya sang papi sudah berada di tanah air. Disa mendekati tubuh papinya. Ia menunduk sebentar untuk meletakkan buket bunganya di atas pusara sang mami, kemudian berdiri lagi bersebelahan dengan papinya.
Tidak ada percakapan di antara keduanya. Keduanya hanya fokus memandangi pusara mustika. Fokus pada isi kepala masing-masing. Mami, semuanya sudah usai. Mami mungkin tidak mengharapkan pembalasan. Tapi Disa sendiri ingin melakukannya. Disa tidak bisa diam saja saat tahu semuanya. Terakhir kali Disa datang berdua dengan papinya ke makam maminya saat dirinya berusia 10 tahun. Itu sudah lama sekali. Sejak saat itu ia tidak pernah mendengar papinya datang ke sini lagi. Antara memang tidak pernah atau Disa saja yang tidak tahu. Ada banyak penyesalan dalam diri papi menyangkut mamimu. Disa menolehkan wajahnya. Menemukan wajah sendu papinya dengan tatapan mata yang masih sepenuhnya terarah pada pusara sang mami. Ada banyak perandaian juga yang selalu membayangi papi selama ini. Andai malam itu papi bisa menahan diri, andai papi selalu berada di sisi mamimu, andai papi bisa lebih berusaha untuk melawan kakekmu yang ingin papi tutup mulut. Disa tidak menyela, membiarkan papinya mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Salah satu penyesalan terbesar papi adalah tidak bisa mengungkap tabir kebenaran kematian mamimu. Disa bisa merasakan intonasi suara papinya semakin berat. Ada getar juga di setiap kata yang diutarakannya. Seolah papinya itu sedang menahan tangis. Papi terbelenggu dalam penyesalan. Hal itu membuat papi menjauh darimu. Maafkan papi untuk itu. Kamu pasti merasa kehilangan seorang ayah juga setelah kematian mamimu karena papi yang semakin jarang memperhatikanmu. Itu adalah salah satu hal yang juga sangat disayangkan oleh Disa. Setelah kematian maminya, sosok papi yang hangat kepadanya semakin memudar. Ada jarak yang membentang di antara keduanya. Disa yang masih kecewa dengan perbuatan papinya juga memilih menjauh dari ayahnya itu. Disa kecil saat itu juga tidak sanggup melihat papinya dengan istri baru dan anak mereka yang baru lahir. Kamu mirip sekali dengan Mustika. Setiap melihatmu, papi selalu teringat pada mamimu. Saat melihatmu, papi seolah terus diingatkan atas kesalahan yang papi perbuat kepada mamimu. Dirinya memang mirip sekali dengan sang mami. Orang-orang selalu mengatakan hal itu. Dari segi fitur wajah, Disa memang mengadopsi hampir keseluruhan wajah maminya. Kamu benar, Disa. Papi memang pengecut. Alih-alih mengatasi penyesalan itu justru menjauhimu karena tidak bisa menghadapi penyesalan yang menggerogoti papi. Papi memang pengecut karena tidak bisa melawan kekuasaan kakekmu yang membungkam semuanya. Di detik itu, air mata turun dari pelupuk mata Prababaswara yang tangguh. Disa tertegun sesaat saat melihat bulir-bulir bening menuruni dagu papinya. Dari samping ia bisa merasakan kepiluan yang sedang papinya itu rasakan. Selama ini Disa tidak tahu bagaimana perasaan papinya. Papinya memang menjadi tidak tersentuh pasca kematian mami. Mereka saling menjauh dan menutup diri satu sama lain, membuat Disa tidak bisa memahami papinya sendiri. Melihat bagaimana papinya sekarang, membuka hati Disa. Bahwa papinya pun terpuruk atas kematian maminya. Bahwa papinya masih berusaha berdamai dengan hal itu. Disa menggigit bibirnya saat mengingat perkataan buruknya di malam ia mendatangi papinya. Disa sadar sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Seharusnya ia bisa memahami bahwa posisi papinya pun sulit. Kekuasaan kakeknya pada saat itu begitu kokoh dan mencengkeram papinya sampai tidak memberi ruang untuk sang papi. Setelah pria tua itu meninggal pun, orang-orang masih loyal kepadanya. Jelas tidak mudah langkah papinya untuk membongkar kebenaran. Disa pun juga pada akhirnya tidak bisa menguak kebenaran kematian maminya kepada semua orang. Hanya bisa membalaskannya dengan membuat Tante Praya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Papi minta maaf untuk semuanya, Disa. Kata Praba lirih. Meskipun diucapkan dengan nada lirih yang hanya bisa didengarkan oleh Disa di sampingnya, Disa dapat merasakan ketulusan yang menyertai dalam kalimat tersebut. Aku juga minta maaf atas kata-kata kasarku kemarin. Mungkin kita bisa melalui lembaran baru lagi. Terdengar terlambat,
Tapi Papi ingin melihat gadis kecil Papi seperti dulu lagi. Keduanya terkekeh ringan, menatap pusara seorang perempuan yang begitu berharga di kehidupan mereka dalam porsi masing-masing. Papi pernah mencintai Mami. Pertanyaan itu spontan terlintas begitu saja. Praba Baswara terlihat tersenyum kecil mendapatkan pertanyaan itu dari sang putri. Mamimu perempuan yang manis. Dia persis sepertimu, tidak mudah menyerah dan selalu bersikap tangguh. Awalnya memang Papi tidak mencintainya. Tapi Papi rasa kami berdua berhasil menumbuhkan rasa itu. Kamu adalah bukti nyata dari hal itu. Senyum di bibir Papinya itu semakin melebar setiap detiknya. Disa simpulkan jika Papinya mungkin sedang mengingat-ingat kembali masa-masa hidupnya bersama sang Mami. Kamu tahu, Papi pernah merasakan menjadi pria paling bahagia dan memiliki kehidupan yang sempurna saat bersamamu dan Mamimu. Kerlap-kerlip bintang di atas langit menjadi menarik atensi Disa. Perempuan itu mengangkat kepalanya, memandangi taburan bintang yang gemerlap di langit sana. Kedua tangannya memeluk tubuhnya dari terpaan angin malam. Meski terasa dingin, Disa tetap bertahan untuk duduk di kursi santai yang ada di dekat kolam. Setelah percakapannya dengan Papinya tadi siang, Disa memutuskan untuk datang ke rumah besar. Ia bicara banyak dengan ibu sambungnya. Mama Kamala menangis menceritakan kegelisahannya selama Disa tidak mau dihubungi. Disa meminta maaf kepada perempuan itu atas sikapnya. Tak terhitung juga berapa kali Kamala meminta maaf kepada Disa karena masih merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Disa pun tahu, sampai sekarang Mama Kamala selalu dihantui rasa bersalah. Namun Disa dengan lugas menyatakan jika dia sepenuhnya sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Mereka hanya perlu menjalani apa yang ada di depan. Disa sudah merasa lega tanpa ada lagi yang mengganjal. Fokusnya yang memandangi bintang sedikit terinterupsi oleh sebuah pelukan. Tubuhnya ditangkup dari belakang. Diselimuti juga oleh sebuah selimut berbahan kain sintetis. Harusnya kamu memakai jaket. Kulitmu sampai terasa dingin seperti ini. Disa hanya bergumam menanggapi Arfa. Tubuh keduanya dibalut selimut. Disa tenggelam dalam pelukan Arfa dan selimut yang melingkupi mereka. Arfa langsung menyusul kemari saat Disa mengatakan sedang berada di rumah orang tuanya. Selama ini Arfa selalu berada di sisinya, menemani Disa di setiap langkah yang diambilnya. Arfa benar-benar mendampingi Disa, tidak mau melewatkan satu momen pun. Disa teringat percakapan pertama mereka di sini. Saat itu makan malam perdana antara kedua keluarga dilakukan. Dan di saat itu juga keduanya menyatakan menyetujui perjodohan di antara mereka. Perjodohan yang ia kira hanya akan membawanya pada pernikahan sesaat. Disa ingat bagaimana kakunya percakapan mereka pada malam itu. Mereka pada saat itu jelas berbeda sekali dengan mereka yang sekarang. Dulu mereka terasa sangat asing, seperti dua orang yang terpaksa harus berada di tempat yang sama. Tapi yang jelas hubungan mereka mengalami banyak perubahan. Mereka yang dulu asing, kini sudah sedekat nadi. Atau bahkan sudah melebur menjadi satu kesatuan. Disa ingat isi percakapan mereka. Ketika itu Disa pasrah menerima apa yang dipersiapkan oleh papinya. Usianya juga sudah waktunya menikah. Tidak ada alasan kuat untuk menolak perjodohan yang katanya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara pada saat itu, Arfa masih meragu atas perjodohan mereka karena masih memiliki Binar. Namun pada akhirnya justru pria itulah yang menawarkan kebersamaan untuk selamanya. Arfa lah pihak pertama yang menginginkan agar pernikahan ini bisa berjalan selayaknya pernikahan normal lainnya. Arfa, terima kasih. Arfa mengeratkan pelukannya, membawa Disa semakin tenggelam di balik pelukan dan selimut yang membelit mereka. Dagunya ia letakkan di atas puncak kepala sang istri. Terima kasih sudah selalu berada di sisiku. Tidak mudah bukan untuk terus berada di sisiku. Arfa menyetujui jika memang untuk berada di sisi Disa tidaklah mudah. Namun Arfa tidak menyesalinya sama sekali.
Lelaki itu senang bisa membersamai Disa di setiap saatnya. Ada banyak lika-liku yang mereka hadapi, termasuk orang-orang yang menaruh ketidaksukaan pada istrinya. Semakin bertambah sulit karena ternyata orang-orang itu berasal dari keluarga istrinya sendiri. Namun sudah pernah Arfa katakan bukan. Jika musuh Disa berarti musuh Arfa juga. Pertarungan Disa berarti pertarungannya juga. Ia sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk terus berada di sisi sang istri. Arfa tidak berniat untuk mengingkarinya. Kita sudah terikat, baik jiwa, raga, dan hati. Jadi kita akan selalu bersama. Terus-menerus. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku berharap kamu juga demikian. Kalau begitu jangan berharap untuk bisa terlepas dariku. Aku sudah mengikatmu dengan simpul mati. Tidak akan. Terikat bersamamu adalah kebahagiaan tak terhingga yang terjadi dalam hidupku. Arfa mencuri ciuman di pipi istrinya. Bergeser sedikit dan berhasil mengecup bibir Disa. Hal terbaik yang terjadi di hidupnya adalah bahwa hatinya dan Disa tertambat satu sama lain. Saling mengikat dan tidak akan terlepas. Tamat.